Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul risalah Haqquz Zawjaini, hak dari sepasang suami dan istri. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyhur di masa ini, Syekh Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca dari poin pembahasan Haqquz Zawji, hak seorang suami. Pada pertemuan yang sebelumnya beliau hafidhahullah ta'ala telah mengingatkan bahwa seorang istri al-muslimah as-salihah, dia berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menunaikan, memperhatikan dari hak-hak suaminya terhadap dirinya. Jangan dia banyak mengeluh. Sepanjang seorang wanita, istri, telah menunaikan dari hak-hak suaminya, maka pasti ada kebaikan. Dia menanti dari pahala yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil yang terindah untuk dirinya di kehidupan dunia dan juga di negeri akhirat. Jangan sampai dia tunaikan dari hak-hak suaminya karena ada tuntutan-tuntutannya juga, ada keinginan-keinginannya juga, bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk menunaikan dari hak-hak suaminya, dan juga karena apa yang telah berlalu kita sebutkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menyebutkan bahwa law kuntu amiran ahadan
ayasjuda li ahadin la martul mar'atan tasjuda li zawjiha. Seandainya saya memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka sungguh saya telah memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini karena besarnya dari kedudukan seorang suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, ya, seorang istri yang salihah, dia selalu berupaya untuk mewujudkan dari hak-hak suaminya. Dia perhatikan hal tersebut. Kemudian dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca dari kelanjutan ucapan beliau hafizallahu taala, al-mar'atu salihah tatafana fi ada'i haqqi zawjiha wa la tata'adhamu syai'an tuaddihi ila zawjiha. Limadha? Li'annaha ta'lamu anna nabiyyaha sallallahu alaihi wasallam qala kalimatan azimah tadullu ala anna al-mar'ata mahma adat min amrin ila zawjiha fa zawjuha yastahiqu a'zam. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law salaha li basharin ayasjuda li basharin la martul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, al-mar'atu salihah, istri yang salihah, ini dambaan dari setiap suami. Dan juga sebaliknya, seorang istri pasti dia menginginkan suami yang saleh. Oleh sebab itu keduanya harus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu agama suaminya akan saleh dan istrinya akan menjadi wanita salihah. Al-mar'atu salihah, istri yang salihah, tatafana fi adai haqqi zawjiha. Dia menyiapkan dirinya untuk menunaikan segala hak dari suaminya. Jadi istri yang salihah di dalam rumahnya, dia selalu memikirkan bagaimana caranya untuk selalu meningkatkan pelayanan dia kepada suaminya. Itu ciri dari istri yang salihah. Wala tata'adhamu syai'an tuaddihi ila zawjiha. Dan dia tidak boleh untuk menganggap bahwa sesuatu yang telah dia lakukan kepada suaminya di dalam menunaikan haknya, jangan dianggap itu adalah sesuatu yang besar
Dalam artian sehingga dia menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan suaminya. Ya terkadang ada seorang istri, karena dia juga bekerja, akhirnya kebutuhan-kebutuhan di dalam rumahnya dia yang penuhi. Sampai hajat dari suaminya juga dia yang penuhi. Sehingga dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia dibandingkan suaminya. Ini menjadikan suami tidak berwibawa di hadapan istrinya. Oleh sebab itu seorang suami dia hendaknya melakukan dari apa yang sudah menjadi kewajibannya, tugasnya, mencari nafkah, memberikan kelayakan hidup untuk anak dan istrinya. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, limadha, kenapa? Li'annaha ta'lamu, karena istri yang salihah dia mengilmui, dia memahami bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berucap dengan kalimat yang amat agung yang menunjukkan bahwa seorang istri bagaimanapun dari upayanya yang dia lakukan untuk menunaikan dari hak-hak suaminya, maka harus dia sadari suaminya itu lebih mulia dibandingkan dirinya. Jadi jangan sampai ada seorang istri yang merasa tugasnya itu lebih banyak dibandingkan suaminya, sehingga dia pun menganggap dirinya lebih mulia, dia remehkan dari suaminya. Karena dia menganggap bahwa dirinya yang lebih banyak bekerja dibandingkan suaminya. Oleh sebab itu, ini perlu untuk diperhatikan oleh setiap kepala keluarga. Dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin di tengah keluarganya. Suami dia adalah kepala keluarga, punya wibawa di hadapan anak dan istrinya. Terlihat dari tutur katanya dan sikapnya yang lemah lembut, bijaksana, sehingga istrinya itu mencintai dari suaminya. Dia tempatkan suaminya sesuai dengan apa yang diposisikan di dalam agama Islam ini. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau salaha li basharin." Seandainya boleh untuk seseorang sujud kepada orang lain, la martul mar'atan tasjuda li zawjiha. Maka sungguh saya telah memerintahkan istri itu untuk sujud kepada suaminya. Hanya saja sujud ini adalah dari bentuk ibadah yang hanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh sujud kepada makhluk. Li'adhami haqqihi 'alaiha. Kenapa? Karena agungnya dari hak seorang suami terhadap istrinya. Dan juga kata beliau fidallahu ta'ala, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamul mar'atu haqqa zawjiha 'alaiha ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa asha'uhu hatta yafragha.
dalam riwayat At-Tabarani, Al-Bazzar, dan juga ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya istri mengetahui dari agungnya hak suaminya terhadap dirinya, maka dia pasti tidak akan duduk apabila suaminya sedang makan pagi atau makan malam. Dia akan menanti, menjaga, melayani dari suaminya hatta yafragha, sampai suaminya itu selesai dari makannya. Dan ini masih terlihat ya kalau kita perhatikan dari adab-adab orang-orang tua kita yang terdahulu, ya seperti itu keadaannya. Jelas ya? Biasanya yang laki-laki itu dipersilakan untuk makan terlebih dahulu. Biasanya istri atau wanita itu dia menunggu dari apa lagi yang akan diperintahkan untuk melayani dari suaminya. Nah, ini harusnya dari adab yang tetap dipelihara dari seorang istri, bagaimana dia menjaga, mengagungkan dari hak-hak dari suaminya. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, al-mar'atul muslimah as-salihah idza addat haqqa zawjiha la tamtannu alaihi bidzalik bal ta'lamu li zawjiha fadlahu lianha tantaliqu min diniha wa tanzuru ila aqwali nabiyha as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam alladhi qala fihi rabbuhu azza wa jalla laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, seorang istri yang muslimah salihah, ketika dia menunaikan dari hak suaminya, la tamtannu alaihi bidzalik, maka tidak perlu dia mengungkit dari apa yang telah dia lakukan berupa pelayanan terhadap suaminya. Apalagi dia minta agar suaminya itu memberikan sesuatu kepada dirinya. Ada yang dia harapkan dari suaminya ketika dia melayani dari suaminya tersebut. Maka seorang istri di dalam kehidupan rumah tangganya, pelayanan dia kepada suaminya itu harus dia sadari karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia lakukan di atas dasar itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang amat agung, pahala yang amat besar. Jelas ya? Tapi kalau misalnya suaminya karena istrinya selalu mentaati dirinya, kemudian dia memujinya agar semakin tumbuh rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, ini juga adalah hal yang baik. Jelas ya? Hanya saja dasar dari seorang wanita melayani dari suaminya itu karena agama, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Bal ta'lamu li zawjiha fadlahu. Bahkan dia memahami akan keutamaan dari suaminya. Liannaha tantaliqu min diniha. Karena seorang istri yang salihah itu dia melakukan hal tersebut karena agama. Wa tanzuru ila aqwali nabiyha, dan juga karena dia memperhatikan, melihat dari ucapan-ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq alladzi qala fihi rabbuhu azza wa jalla, yang Allah
Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh benar telah datang kepada kalian dari seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, amat berat terhadap dirinya dari apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat bersemangat agar kalian itu mendapatkan kebaikan. Dan juga terhadap orang-orang yang beriman, dia sayang dan rahmat kepada mereka. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya dari hak suami terhadap istrinya, maka itu yang harus kita utamakan. Wajib bagi seorang wanita muslimah untuk dia taat kepada suaminya. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Bimbingan beliau, arahan beliau, wejangan, nasihat beliau untuk para wanita muslimah. Wala taltafitu ila tasfilati syayatinil insi wal jin. Dan tidak boleh dia menoleh kepada godaan-godaan syaitan dari kalangan manusia dan jin. Allati dhahiruha ar-rahmatu, dhahiruha huququl insan. Yang syaitan dari kalangan jin dan manusia ini, dan apalagi dari kalangan manusia, banyak dari orang-orang yang ingin merusak agama Islam. Dia masuk dari pintu para wanita yang sudah berkeluarga. Dia nampakkan bahwa para wanita itu juga memiliki kedudukan yang sama dengan para lelaki, memiliki hak yang sama terhadap para lelaki, walaupun itu adalah suaminya sendiri. Ini kan banyak disuarakan dari orang-orang kufar, orang-orang munafik yang ingin merusak agama Islam ini dari dalam, emansipasi wanita. Jelas ya? Oleh sebab itu ditampakkan di hadapan para wanita muslimah yang sudah berkeluarga hal-hal yang menipu. Zahirnya ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Ada kasih sayang di situ. Itu yang dia tampakkan, zahirnya seperti itu. Memperhatikan dari hak-hak manusia. Jangan sampai diterlantarkan. Tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Dan inilah yang akan merusak di tengah kehidupan keluarga ya seorang muslim dan muslimah. Ketika istrinya sudah menganggap bahwa dia memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya, maka disitulah awal kehancuran itu akan terlihat. Jelas ya? Oleh karenanya jangan tertipu dengan bisikan-bisikan, godaan-godaan syaitan dari kalangan jin dan juga manusia. Wa batinuha al-adab al-mubin. Sementara batinnya, hakikatnya pada seruan-seruan tersebut adalah adab, siksaan yang nyata. Dan ini tentu tidak akan bisa terlihat hakikatnya kecuali bagi orang yang memiliki ilmu agama. Dia akan tahu, oh ini dari jerat-jerat syaitan, oh ini dari langkah-langkah syaitan, oh ini dari godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Itu dengan ilmu agama yang dia miliki. Oleh karenanya, ya kita sering mengulangi bahwa ya seorang suami wajib untuk dia belajar, menuntut ilmu
Istri juga wajib untuk belajar, menuntut ilmu, agar mereka hidup di kehidupan dunia ini selalu diwarnai dengan nilai-nilai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari berbagai upaya-upaya yang bisa merusak dari rumah tangga mereka. Itu dengan ilmu agama. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, fa inna syaitana yastakhdimu awliya'ah minal insi wal jin liyahdima baital mar'ati. Karena sesungguhnya syaitan itu dia mempergunakan dari awliya'ah, wali-walinya dari kalangan manusia dan jin untuk menghancurkan dari rumah para wanita muslimah. Jelas ya? Ada bisikan-bisikan syaitan terlintas di dalam fikirannya bahwa dirinya itu punya kedudukan yang sama dengan suaminya. Ditambah lagi dengan tontonan-tontonan yang dia lihat, berita-berita yang tersebar di media sosial. Jelas ya? Yang semuanya kalau kita memperhatikannya dengan ilmu agama yang kita miliki, maka akan terlihat hal-hal yang seperti itu adalah dari sebab-sebab kebinasaan, kehancuran di dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini yang disuarakan dari dulu hingga di saat ini, agar para wanita itu keluar dari rumahnya. Jelas ya? Melakukan berbagai aktivitas, tidak memperhatikan dari rumah tangganya, sehingga anak-anaknya dibiarkan begitu saja terlantar. Suaminya juga tidak diperdulikan. Terkadang di dalam rumah tangganya itu tidak ada waktu untuk saling duduk bersama dengan keluarganya, berbicara untuk apa yang sebaiknya dilakukan demi kemaslahatan, kebaikan dari keluarga mereka. Suaminya keluar kerja, istrinya juga demikian. Jelas ya? Akhirnya kehidupan rumah tangganya tidak ada dari nilai-nilai untuk membangun dari keluarga yang dihidupkan dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, al-mar'atu salihah al-mubarakah ta'lamu annaha laysat imma'atan fi baitiha. Al-mar'atu salihah al-mubarakah, istri yang salihah yang diberkati, ta'lamu, dia mengetahui, mengilmui bahwa dia bukanlah sekedar wanita yang tidak memiliki prinsip, gampang berubah-ubah dari sikapnya, tidak jelas, tidak punya pendirian. Ballaha makanatuha fi baitiha fahiya ra'iyatun li baitiha. Bahkan ini seorang wanita, istri yang salihah, dia harus menyadari bahwa tempatnya adalah rumahnya, dan di rumahnya itu dia memiliki tanggung jawab. Jelas ya?
Oleh sebab itu jangan dia tinggalkan dari rumahnya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya tidak mendesak bagi dirinya. Kecuali ada hajat misalnya, seperti dia menuntut ilmu, dia belajar, tapi dia keluar dengan memperhatikan dari adab-adab, akhlak-akhlak yang syar'i yang dituntunkan dalam agama Islam ini. Kalaupun misalnya dia keluar untuk bekerja, maka juga tetap dia perhatikan dari adab dan akhlaknya. Kalau memang pada kondisi-kondisi yang mengharuskan dia untuk keluar dari rumahnya. Tapi asalnya ya seorang wanita, istri yang salihah, itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya lah para istri itu mereka menetap di rumah-rumah mereka sendiri. Sebahagian dari ahli qiraah membaca wakirna. Artinya kewibawaan, kehormatan seorang wanita, istri ketika mereka menetap di rumah-rumah mereka sendiri. Pembahasan baitukunna, rumah itu disandarkan kepada wanita istri. Tapi kalau kita melihat umumnya rumah itu adalah milik suami. Tapi ketika dalam Al-Quran ini dibahasakan rumah itu disandarkan kepada istri, itu memberikan pelajaran bahwa istri itu identik dengan rumah. Dia banyak di rumahnya. Dihabiskan waktunya di rumahnya. Dia tunaikan dari pelayanan dia kepada suaminya. Dia perhatikan dari anak-anaknya. Al-ummu madrasatun. Idza adatta sya'ban tayyibal araq. Kata seorang penyair, ibu itu adalah madrasah, tempat pembelajaran pertama bagi anak-anaknya, putra dan putrinya. Apabila engkau menyiapkan ibu itu dengan baik, dengan ilmu, maka engkau telah menyiapkan generasi yang terbaik di masa yang akan datang dari akarnya. Ini peran dari seorang ibu. Memiliki peranan yang amat penting di dalam generasi muda di masa yang akan datang. Jelas ya? Oleh sebab itu mereka berupaya untuk menetap di rumahnya. Kalaupun dia keluar, maka dia perhatikan dari adab-adab dan akhlak-akhlak yang memang dituntunkan untuk para wanita muslimah dalam agama Islam ini. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa ada'u haqqi zawjiha min ada'i hadhihi riayah, yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau hafizallahu taala, dan menunaikan hak-hak dari suami itu dari bagian menunaikan amanah. Yang seorang istri dia punya tanggung jawab. Dia juga pemimpin di rumah suaminya. Ketika dia tunaikan hak suaminya, dia perhatikan pelayanan dia kepada suaminya, itu bagian dari amanah di dalam kepemimpinan seorang wanita di tengah keluarganya, di dalam rumah suaminya. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu ra'iyatun. Ini seorang istri, dia juga pemimpin fi baiti zawjiha, di rumah dari suaminya. Tapi istri punya pemimpin lagi, itulah suami. Oleh sebab itu dia harus taat kepada suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga nanti akan ditanya akan kepemimpinannya. Di antara dari amanah kepemimpinan dari seorang istri adalah menunaikan dari hak-hak suaminya, memperhatikan, merawat, mendidik anak-anaknya. Dan juga kata beliau hafizallahu taala, wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Ini dalam riwayat Imam Muslim.
Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Tidaklah dari seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala membebankan untuknya dari kepemimpinan. Yamutu yauma yamut, kemudian dia mati di hari yang dia meninggal, wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Tapi dia tidak amanah di hari itu terhadap kepemimpinannya. Amanah yang dibebankan kepada dirinya, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya surga. Ini menunjukkan dari dosa yang amat besar. Ini tanggung jawab peranan dari seorang istri. Jangan dia sia-siakan kehidupannya hanya karena mengejar dari karirnya misalnya, atau karena tuntutan-tuntutan lain. Sementara tanggung jawab dia yang nantinya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terlantarkan. Harta, kedudukan itu tidak akan bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian bermartabat di dunia, tapi di akhirat kalian akan hina karena menelantarkan dari kepemimpinan kalian, tanggung jawab sebagai seorang istri di tengah keluarga kalian. Ini harus diingat oleh setiap suami yang dia cinta kepada istrinya. Mesti harus dia memberikan nasihat kepada istrinya. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, yang bagi alaina an nu'alliman nisa'a ma ja'ani nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zawji hatta turdiyal mar'atu rabbaha wa tuhaqqiqa as-sa'adata fi baitiha. Yang bagi alaina, maka semestinya bagi kita untuk mengajari dari para wanita, para istri. Jelas ya? Sebenarnya memberikan pendidikan, pengajaran ilmu agama itu tanggung jawab dari seorang suami. Sebagian dari kita karena pengajian misalnya banyak, akhirnya dia malas belajar untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban istrinya. Tinggal dia suruh saja istrinya pergi menuntut ilmu, selesai masalah. Padahal harusnya dialah yang mengajari dari istrinya. Itu tanggung jawab dirinya. Tapi kalau misalnya mungkin kondisinya atau keadaan yang mengharuskan untuk dia seperti itu, ya, daripada tidak belajar istrinya, ya antar saja dia mudahkan istrinya untuk belajar. Tapi jangan dilupa bahwa dia sebagai suami tanggung jawabnya itu dia mendidik, mengajarkan ilmu kepada istrinya. Jelas ya? Jangan sampai istrinya itu lebih mengidolakan ustadznya dibandingkan suaminya sendiri, karena dia tidak pernah mengajari istrinya. Maja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zawji. Apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hak dari suami. Ini harus kita ajarkan kepada istri, kepada para wanita. Ini tugas dari kita seluruhnya. Tugas dari para suami, tugas dari para dai, juru dakwah untuk memberikan pelajaran kepada para wanita. Terlebih lagi ketika dia sudah menikah, untuk memahamkan kepada mereka bahwa betapa besar kedudukan seorang suami, mulianya seorang suami di hadapan para istrinya. Sampai wanita atau istri itu ridha kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla, yang dengannya para istri itu dapat mewujudkan kebahagiaan di tengah keluarganya. Jelasnya banyak dari pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mungkin diajarkan kepada para wanita, para istri, mungkin sebahagiannya mereka agak berat untuk menerimanya. Tapi tetap terus diupayakan, diajar.
sampai dia ridha kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla yang menurunkan syariat itu kepada mereka. Jelas ya? Dari hak ya seorang suami, kalau dia keluar rumah istrinya harus dengan izin dari suaminya. Ketika dia keluar dari rumahnya, harus dia menutup dari auratnya. Karena ini hak dari suaminya. Suami yang salih, yang baik, tentu dia akan cemburu ketika melihat istrinya membuka dari auratnya ketika keluar dari rumahnya. Kecuali suaminya mati rasa, ya biarkan saja istrinya seperti itu. Jelas ya? Sehingga istrinya itu akan mewujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Ini yang kita harapkan. Kalau seorang istri taat kepada suaminya, pasti suaminya akan merasa nyaman untuk dia selalu berada di dalam rumahnya, di sisi istrinya. Jelas ya? Dan juga suaminya akan semakin cinta dan sayang kepada istrinya. Ini dari sebab yang bisa melanggengkan dari kehidupan rumah tangga, ketaatan istri kepada suami. Tapi suami juga jangan dia di tengah keluarganya terlalu memasang dari wibawa. Akhirnya istri dan anak-anaknya itu terlalu segan kepada dirinya, sehingga tidak ada suasana yang lembut di tengah keluarganya. Yang ada cuma kekakuan saja, kekerasan. Jangan juga seperti itu. Bijaksana tapi tidak kasar. Tegas tapi tidak keras. Jelas ya? Itu harus dia bedakan. Dia tegas dan juga dia bijaksana ketika dia menghadapi masalah atau problem di dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian kata beliau, hafidhallahu taala, min haqqi zawji ala zawjati an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah wa la tata'allal bi syughlin an dzalik. Dan di antara hak suami terhadap istrinya, istri harus mentaati dari suaminya pada sesuatu yang bukan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tata'allal, dan jangan dia beralasan sibuk sehingga dia terlantarkan pelayanannya kepada suaminya. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa faqala allati tuti'u zawjaha idza amaraha. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang wanita yang terbaik. Kemudian beliau jelaskan, wanita yang terbaik itulah yang mereka taat kepada suaminya ketika suaminya itu memerintahkan sesuatu kepada mereka, para istri. Tapi harus diingat bahwa yang diperintahkan tersebut bukanlah kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Fal mar'atu salihatu al mubarakah, maka istri yang salihah yang diberkati, tuti'u zaujaha idza amara, maka dia akan selalu taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan kepada dirinya. Tami'atan an tanala hadhihi syahadah al-ghaliyah al-'aliyah. Kenapa? Karena dia betul-betul tamak, sangat mengharapkan untuk mendapatkan persaksian ini yang mulia, yang bernilai, yang tinggi. Itulah persaksian dari istri yang terbaik. Jelas ya, para wanita muslimah pasti seluruhnya menginginkan bahwa dia digolongkan sebagai istri yang terbaik, istri yang salihah. Jelas ya? Oleh sebab itu harus dia perhatikan ketaatan dia kepada suaminya. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah, yaitu persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istri yang terbaik. Wa hiya targhabu fi dukhulil jannati rabbiha, dan dia cinta, senang untuk dia masuk
ke dalam surga dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Allati 'addallahu fiha li'ibadihi sholihin. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga itu untuk hamba-hambanya yang saleh. Mala 'ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati dari seseorang. Fa hiya ta'lamu, dan istri itu mengetahui bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabinya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila lahu udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dalam riwayat At-Tirmidzi. Dan seorang istri yang salihah, dia mengilmui, mengetahui bahwa nabinya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang istri salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga dari kemaluannya, kehormatannya, dia taat kepada suaminya, akan diserukan kepada dirinya nanti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang mana saja yang engkau kehendaki. Ini keutamaan dari istri yang salihah. Dia perhatikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah, kemudian dia perhatikan pelayanan dia kepada suaminya. Ini yang dimaksud di dalam ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita-wanita istri-istri yang salihah, qanitat, kunut, luzum, dia tekun, taat, kontinu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Jelas ya? Kemudian hafizatun lil ghaibi, dia pandai menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak berada di sisinya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjaga untuk dirinya. Itulah hafizat farjaha, menjaga kehormatan, wa ta'at zaujaha, mentaati dari suaminya. Jelas ya? Ini dari pelajaran penting bagi para wanita muslimah. Oleh sebab itu dia perlu untuk belajar. Dia salat 5 waktu. Salat 5 waktunya itu harus dia perhatikan. Dari ilmu bagaimana agar salat itu diterima. Ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, ada sunnah. Ada hal yang makruh, ada hal yang diharamkan, ada hal yang bisa membatalkan dari salatnya. Ini harus dia perhatikan, dia pelajari, agar dia mendapatkan keutamaan yang besar ini. Puasa di bulan Ramadan juga harus dia perhatikan. Dari apa udzur-udzurnya sehingga dia boleh untuk tidak berpuasa. Ada hukum-hukum yang terkait dengan para wanita secara khusus di bulan Ramadan. Jelas ya? Nah, ini semua harus dia perhatikan. Ketaatan dia kepada suami, apa batasannya? Bagaimana sehingga dia dikatakan sebagai istri yang menjaga dari kehormatannya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari seluruh amalan kebaikan kita, menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.